Udah bisa saya lanjut belum? Udah? Hah? Dari awal lagi? Enggak? Hah? Setelah Prancis ya, sebentar. Setelah Prancis itu Spanyol, ya, itu 2 orang. Sebelum Prancis tadi Jerman 1, Ghana 1 nih saya random aja ya, Inggris 4, cocok? Ukraine 9, Armenia 3. Kemudian setelah Spanyol 2, India 1, Italia 1, Kyrgyzstan Republik 4, Turki 1. Bisa saya lanjut? Bisa. Hah? Oh langsung aja. Tadi katanya nggak maunya pelan-pelan. Hah? Oke. Chili 1. Tajikistan 1. Peru 1. Swedia 1. Moldova 1. Malaysia 1. Mesir 1. Thailand 1. Ini dari yang 89 yang di Ngurah Rai dari tanggal 6 Februari sampai dengan 10 Maret 2020. Kemudian yang dari Soekarno-Hatta itu jumlah totalnya 22. Nah, originnya China 7, Malaysia 3, Irlandia 2, Mali 1, Australia 2, Ghana 1, Jepang 1, India 1, Thailand 1, Amerika 1, Yaman 1. Kuala Namu 7 orang. Rinciannya dari China 5, Korea Selatan 1, Italia 1. Surabaya Juanda itu ada 5 orang. Originnya 3 dari China ataupun Tiongkok, 1 Singapura, 1 Inggris. TPI Batam 1 dari origin Singapura, 1 orang. Pelabuhan Batam Center 2, 1 dari Malaysia, 1 dari Singapura. Itu kira-kira yang ditanya tadi. Ada lagi? Ada WNI yang dari wilayah dilarang apa? Dari 3 negara itu? WNI nggak kita larang masuk. Ini khusus untuk yang dari WN aja. Yang Ya, WNI yang masuk itu dari... yang WNI-nya itu belum kita rekap karena pertama dulu kan menyangkut nama-nama itu kan sesuai dengan kesepakatan dengan Menteri Kesehatan, nama-namanya masih kita rahasiakan untuk sementara. Bukan dirahasiakan, belum bisa kita publikasikan sekarang. Prosesnya apakah langsung deportasi atau ada proses lain lagi, Pak? Ya langsung kita deportasi. Saat itu juga berarti, Pak? Ya tergantung ada pesawatnya nggak. Kalau nggak kita serahkan ke KKP. Oh, ya kan. Bagaimana imigrasi memastikan bahwa para WNA ini yang datang dan mengisi health alert card itu mengisinya dengan benar dan jujur begitu, Pak? Karena kan bisa jadi ada pula yang sebenarnya sempat mampir ke 4 negara itu, namun ke 4 daerah terlarang, namun tidak ditulis karena mungkin mereka ingin benar-benar berlibur ke Indonesia atau semacamnya begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas atas pertanyaannya, ini menarik memang dan perlu dijelaskan. Jadi first layer-nya itu perlu saya sampaikan, first layer-nya itu adalah KKP. Ya, yang ada thermal shotgun, thermal scanner. Baru second layer-nya itu ada beberapa stakeholder. Bisa
dari imigrasi, dari bea cukai, dari angkasa pura, dari karantina. Kenapa? Karena mereka juga bawa barang kan. Nah, kita second layer. Nah, layernya ini adalah pelintasan. Nah, kalau umpamanya dari first layer KKP mengatakan bahwa ini memang terinfeksi, ya kita otomatis dengan sendirinya pasti menolak. Ya, karena yang memiliki kompetensi terhadap coronavirus ini tentu saja dari KKP pada TPI internasional. Jadi kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Mana lagi? Ada lagi? Pak, tadi kan untuk WNI yang dari kota-kota yang disebutkan tadi itu tetap boleh masuk, tetapi dengan pemeriksaan tambahan. Nah, yang kita tanyakan berapa jumlahnya Pak untuk WNI kita yang bisa masuk, tetapi dengan pemeriksaan tambahan karena dari kota-kota tersebut. Apakah mereka sudah setelah pemeriksa? Pertama berapa jumlahnya? Lalu setelah itu apakah ada yang karena terdeteksi terus langsung masuk rumah sakit berapa? Terus yang tidak yang langsung balik masyarakat berapa gitu? Baik. Itu nanti harus menyebut namanya Pak, jumlah aja. Iya, nanti biar Kemenkes saja biar sama-sama di sini. Tapi bisa saya sampaikan yang secara umum aja. Yang pasti kan yang dari Wuhan, ya kan. Terus yang dari Dream World, Dream Cruise, terus yang dari Diamond Princess, ya. Ya kan. Pada saat itu kan perlu saya sampaikan bahwa ini kan belum menjadi, waktu itu masih di Wuhan, Hubei saja kan. Ya kan, dan itu kan pada saat itu yang masuk-masuk kan belum kita terrekord waktu itu, tapi kita masih bisa ngecek lagi rekapnya dari sistem kita, ya. Nah itu nanti biar sama-sama dengan dari Kementerian Kesehatan. Jumlahnya aja nggak bisa Pak, jumlahnya aja. Nanti pada kesempatan ini saya nggak bawa datanya, nanti salah, ya, nanti salah, ya. Dan kita nggak akan tutup-tutupi, ya kan enggak. Tapi nanti takut salah datanya, kan begitu. Karena yang tadi itu khusus yang kita di brief itu tadi, pencegahan terhadap apa langkah-langkah dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya imigrasi untuk mencegah virus corona yang dari WNA yang mau datang ke Indonesia. Nah itu yang kita sampaikan tadi, ada 2 Permenkumham yang sudah dikeluarkan. Yang pertama itu dari mainland, kemudian ini diperluas menjadi 3 negara. 3 negara ini pun tidak semua kota, ya kan. Nah ini kita lihat perkembangannya ke depan, bagaimana. Nanti kita menunggu arahan dari Pak Menteri, tentunya Pak Menteri arahan dari Bapak Presiden. Pak, satu lagi Pak, Ya. Kan ini sudah ditetapkan sebagai pandemi global. Dengan dinamika itu apakah ada surat susulan lagi, perluasan lagi atau seperti apa dari Itu imigrasi? kita menunggu dari Pak Yuri deh. Mana Pak Yurinya mana Pak? Pak Yuri aja nanti ya. Ke Pak Yuri kalau yang masalah virusnya itu. Pak, ini terakhir soal lain, soal Denmark baru saja melakukan lockdown kepada negaranya. Nah ini apakah sudah diketahui adakah WNI kita yang ada di sana Pak jumlahnya? Nah nanti coba kita akan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri ya. Ya karena itu domainnya Kementerian Luar Negeri. Saya rasa itu ya, terima kasih. Ya, salam hormat buat teman-teman. Sambil jalan aja deh. Oh iya, makasih. Ayo mas. Gak apa-apa, gak sama Pak B. Iya. Ayo. Udah selesai. Udah, apa satu ya? Ayo. Pak Jody, saya mau tanya, ini kan masih banyak warga negara Indonesia ini yang berpergian ke luar negeri mungkin untuk urusan kerja atau untuk urusan liburan. Nah, apakah mungkin ada pengetatan supaya tidak warga negara Indonesia ini kita tidak pergi untuk hal-hal yang tidak penting sehingga nanti pulangnya malah dia bawa virus, Pak? Apakah ada pengetatan untuk aturan itu ke depannya? Enggak ada, cuman kita himbau aja lah, kita sama-sama kan. Kita menghimbau aja supaya yang saya dengar itu ada, jangan hindari tempat-tempat keramaian untuk sementara ini, kan gitu kan. Itu kan kebebasan orang kan nggak bisa kita larang, kita halang-halangi ya. Saya rasa itu domain pribadi, lepas pribadi lah ya. Pak, Enough ya. Pak, sebentar Pak. Pak, ini kan ada, kan tadi sempat disebutkan bahwa sudah ada lockdown di Italia maupun di Denmark. Nah ini WNA yang berkewarganegaraan Italia dan Denmark ini apakah juga mendapatkan semacam visa sementara gitu? Nah itu nanti ini lagi sedang kita pikirkan.
Nanti akan kita memberikan masukan ke pimpinan. Nanti akan kalau memang ini memang sudah mulai banyak, kita akan segera buatkan permen yang baru lah, kira-kira begitu. Tapi nanti akan kita laporkan dulu ke Pak Menteri. Oh, mulai berlakunya kapan Pak kira-kira Pak? Belum, ini kan belum. Belum. Kita analisa dulu faktanya dulu, kita analisa baru kita buat kebijakannya, gitu ya. Oke, terima kasih ya. Yuk. Iya. Teman-teman wartawan sekalian, mohon maaf Pak Yuri untuk siang ini tidak memberikan konferensi pers karena beliau harus ke Persahabatan mengurus kepulangan beberapa pasien. Dan Pak Yuri akan menyampaikan konferensi pers di Persahabatan, tapi sore nanti juga akan hadir di sini. Ya, nanti pukul 5, setengah 6 seperti biasa. Ya, jadi sampai di sini dulu untuk konferensi pers hari ini. Terima kasih.